curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan juga kepada seluruh umat manusia. Bapak Ibu kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita muhasabah 1 bulan kita itu oleh Allah SWT diberi kewajiban untuk melakukan puasa. Dan dari sini kita sudah sering mendengar bahwa tujuan dari puasa la'allakum tattaqun, agar kamu itu bertakwa. Dalam 12 bulan itu ada 1 bulan kita itu yang training, kita itu dilatih menjaga diri agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalimat takwa itu kalau di buku PA kan apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini juga ada Ubay bin Ka'ab itu pernah ditanya pada Umar bin Khattab. Jadi Ubay bin Ka'ab itu salah seorang sahabat yang ahli dalam membaca Quran dan suaranya bagus, sehingga dialah orang yang pertama kali yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk mengimami para sahabat sholat tarawih. Jadi kalau bapak sekalian, zaman Nabi itu hanya melakukan sholat tarawih dengan para sahabat. Kesananya mereka sholatnya sendiri. Pada zaman Umar bin Khattab, para orang itu pada sholat di masjid ramai, ini kuat hafalannya berapa orang, imam satu ini. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada saat itu kamu itu imami, maka dia menjadi imam. Orang ini adalah orang yang oleh Rasulullah SAW diajari. Maka suatu saat Umar bin Khattab bertanya kepada dia, kamu mau apa? Kamu bukan orang tidak kepada Rasulullah. Apa itu takwa? Kamu itu tidak menyebutkan intisal, melaksanakan alhamdulillah, istilah awal jangan gitu. Tetapi dia memberikan itu. Maka kalau bagaimana pendapat kamu, apa yang kamu lakukan tidak salah atau lebih salah? Kalau kamu itu berjalan di muka bumi ini, kamu berjalan dan di jalan itu pakai duri, pakai beling, kamu jalannya bagaimana? Maka kamu katakan al-ikhtiar. Yang termasuk Ka'bah itu adalah kalau kita hidup di dunia ini kita sangat hati-hati, al-ikhtiar. Jadi kita itu hati-hati, jangan sampai ini haram lepas masuk, ini wajib ketinggalan. Jadi perintahnya perintahkan kepada kita harus benar-benar ya, supaya kita menjaga hidupnya kita harus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tak kala Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa, ya kita menjadi orang bertakwa yaitu orang yang selalu menjaga diri untuk bisa melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang. Nah, untuk bisa melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah ataupun meninggalkan dilarang itu perlu satu sifat, satu sikap, yaitu as-sabr, yaitu sifat sabar. Bapak Ibu sekalian, untuk ibadah perlu sabar. Kalau nggak sabar, dan maghrib pantas minum sirup ini kolak apapun, kalau tidak ada kesabaran diri untuk melawan hawa nafsu, pasti ingin mereka tuh malas makan ke masjid bersolat bisa, malas makan ke masjid budaya sholat tarawih. Itu kenapa? Yaitu karena kita harus tadi as-sabru, kita bersabar dalam apa? Itu artinya dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
tak kalah kita suruh meninggalkan yang alam juga, kita perlu kesabaran dan hawa nafsu tinggi itu. Belum tapi di bodoh-bodoh ngake, bodoh-bodoh ini, bodoh banget, wajah terus itu, wajah bodoh mana itu, lupa manusia akan celas ilmu, ya kan? Dia kan sabar bahwa itu nggak boleh. Pinginnya hawa nafsu apa? Nolak. Tapi karena kita itu tahu saya itu nggak mau melanggar yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu nanti mempunyai efek, mempunyai akibat yang bukan di dunia saja, tetapi akibatnya nanti di akhirat. Allah Ta'ala dalam surat masih ini ada kalimat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti begitu kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangkitkan setelah kita meninggal dunia, kalau belum terjadi kiamat, kita masih nunggu di alam barzakh. Orang yang di alam barzakh ditunggu apa? Kapan kiamat? Karena mereka ingin cepat-cepat dapat Islam. Begitu mereka nanti dibangkitkan, kelompok manusia itu orang yang wajahnya bersinar, tapi cerah, wataswad, dan kelompok kedua adalah orang yang wajahnya apa? Detil, suram. Itu kenapa? Karena di dunia orang yang tabiat, orang yang wajahnya bersinar adalah orang yang bertakwa, orang yang kemarin di bulan Ramadan sudah dilatih siang itu walaupun lapar tidak makan, malam walaupun capek tetap mau sholat, sudah dilatih menjaga diri dari yang diharamkan, dilatih untuk sabar karena melaksanakan yang diperintah oleh Allah. Itu nanti di akhiratnya wajahnya bersinar. Ini tanggal bersinar pun menurut para ulama itu di surat Al-Baqarah itu ada 20. Jadi ada nanti orang yang sinarnya itu sangat bersinar terang seperti matahari, yaitu orang yang imannya kuat, takwanya sempurna. Ada orang yang kelam, tidak punya cahaya, orang kafir, orang yang tidak punya iman. Ada orang yang cahayanya kelap-kelip. Lalu bagaimana? Kafir dia karena ada iman, tidak kafir karena masih ada iman, tetapi tidak punya cahaya cerah. Kenapa? Karena si maksiat, sholat belum, sholat pengajian rajin, selingkuh kalau selingkuh. Sholatnya tidak pernah ninggalkan, puasanya tidak pernah ninggalkan, kasihnya umroh wajib. Tetapi isi berbuat macam itu nanti yang cahayanya tidak seterang. Makanya dalam surat Al-A'raf itu kayak Al-A'raf itu kan orang yang wajahnya berseri, orang yang wajahnya cerah, oleh Allah sudah dimasukkan surga. Orang yang wajahnya gelap, yang gak punya iman, kafir, cemplungan neraka. Nah itu asadul a'raf baru surga. Orang ini belum masuk surga, tapi ini dimasukkan ke dalam neraka. Orang ini nunggu. Nah ini mudah-mudahan kita itu jangan sampai masuk sini. Kalaupun kita masuk sini masih ada harapan. Karena kita di dunia senang bersolat kepada Nabi. Karena orang yang bersolat kepada Nabi itu orang yang mengikuti sunnah Nabi, Nabi akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Dan orang ini dimasukkan ke dalam surganya itu kenapa? Mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dia kepada Allah
melihat orang-orang yang wajahnya berseri-seri yang sinarnya itu sudah masuk surga, mereka ingin cepat masuk, tetapi belum dimasukkan. Tak kalah melihat orang yang sudah diceburkan neraka, dia langsung mulai, ya Allah jangan sampai saya masuk ke situ. Bapak Ibu sekalian, kita membahas yang asyhadul araf ini. Orang yang beriman, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang mengeluarkan zakat, tapi masih terjerumus, masih kadang-kadang melakukan perbuatan maksiat, iseng melanggar, iseng melakukan yang diharamkan Gusti Allah. Bagaimana caranya kita itu menjaga diri agar kita itu bisa sabar supaya tidak melakukan itu? Jadi salah satu yang harus diperhatikan, kita harus menyadari, disebutkan ya oleh Imam Jadi Muhammad Hasan mengatakan, wa anna Allah innama harrama maksiyah wa na'an siyanatan wa himayatan alaikum alidanaya wa radati. Kita harus nyadari Allah melarang kita itu korupsi, Allah melarang kita itu jahat terbut tanah wong, Allah melarang kita itu nipu orang, Allah melarang kita itu sombong. Itu kan haram. Kenapa Allah haramkan? Kata Syekh Hasan, ketahuilah siyanatan wa inayatan alaikum minawabati. Allah itu ingin menjaga kamu, karena kita itu anak turunan Adam. Walaqad karomna bani Adam. Dalam surat Al-Isra itu, sungguh aku telah memuliakan anak turunan Adam. Jadi setiap orang yang merasa bahwa kita ini turunan Adam, kita oleh Allah sudah dimuliakan. Nah, karena sudah dimuliakan, maka sifat kita yang mulia itu suruh dijaga. Dijaganya apa? Kita jangan melakukan maksiat. Kalau kita melakukan yang diharamkan oleh Allah, maka terjerumus. Orang terjerumus. Dulu ada orang yang terkenal Jawa. Mungkin sepuh-sepuh yang biasa melihat di media sosial, tapi sing nonton mungkin dalam media sosial. Orang menuruti varianya ini aku gini. Nah, karena dia itu oleh Allah dimuliakan ilja dengan kedudukan mansib jabatan. Dia oleh Allah dimuliakan sebagai anak Adam, dimuliakan oleh Allah dengan itu. Tapi tak kalah dia tidak bisa menjaga apa yang Allah telah berikan kemuliaan kepada dirinya, dengan apa? Dia buat maksiat, diturunkan derajatnya yang tadinya di dunia orang pada memuji, orang itu tidak mulia lagi. Saudara-saudara seperti ujung ayu, esek, kalau di sini kalau si gue, anu, ya, bakulan. Nah, sampai karena kalau masih jauh ya, Pak belum punya pusing, pinggir jalan itu bersih kaki. Nah, si kita kan di jalan. Jadi contoh bahwa di sini Allah itu telah memuliakan kita, dimuliakan oleh Allah, derajatnya kita diangkat oleh Allah karena kita ini anak turunan Nabi Adam. Di dunia bukan turunan Nabi Adam, siapa saya bilang? Jauhin aja. Jangan apa manusia? Evolusi kompleks. Ya udah aku ngomong. Aku mah turunan Nabi Adam.
udah gitu, maka tak kala orang itu menjaga diri apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa tinggalkan. Orang ini diangkat derajatnya oleh Allah dan diberi predikat orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa, wa may yattaqillah, orang yang bertakwa itu, siapa yang bertakwa dia yaj'al lahu makhrajan, oleh Allah akan ditolong, diberi jalan keluar. Nabi Muhammad SAW itu pernah bercerita ke sahabat, dulu ada Bani Israel, ada 3 orang yang sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba hujan. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah. Mereka niup masuk ke gua, kemudian longsor, guanya ketutup batu. Orang di dalam itu 3 ini udah gak ada yang bisa nolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tahu Allah itu pasti akan menolong orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa berarti dia melakukan suatu amalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu amalan yang soleh. Sehingga orang ini 3 ini mau minta kepada Allah supaya dibukakan. Orang ini apa yang dilakukan? Dia menyebutkan kebaikan, satu amalan yang menurut dia baik, dan dia memohon kepada Allah. Kalau itu menurut Allah baik, tolong doanya dikabulkan. Itu ada 3. Yang pertama itu ada seorang pemuda. Dia itu punya paman, dan pamannya punya anak perempuan cantik. Pemuda ini ngebet pingin bebas pesawat ini, tapi nggak mau dia. Suatu saat pamannya itu sakit keras. Anak perempuannya itu butuh biaya, minjem. Karena anak laki-laki pemuda ini masih saudaranya, ponakan dia itu masih, maka dia minjem di situ. Apa jawaban laki-laki itu? Saya mau memberikan pinjaman, saya mau mengobati bapak-bapak kalau kamu mau bayar saya. Jadi laki-laki ini, aku gelem sok butuh kilo, asal usulnya belain. Perempuannya tadinya gak, tapi sudah kepentok. Suatu saat begitu sudah kepentok, dia udah senang, kasih aku sini, anak paman kasih. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tak kala laki-laki ini sudah beranjak, sudah ini, perempuan ini ucapkan apa? Ya ibna, wahai anak pamanku, ittaqillah. Wahai anak pamanku, takutlah kamu kepada Allah, bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah dosa besar. Dengar kalimat perempuan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, ngajel. Tidak jadi itu keluar, kemudian dia kasihkan. Berapa butuh uang untuk biaya bapakmu dikasihkan? Nah di gua itu, ya Allah, kalau perbuatanku yang tadinya aku maksiat terus dari plus, tapi saya karena takut kepada dianggap oleh itu amal soleh, tolong doaku kabulkan. Ya Allah, bukakan pintu gua ini. Ternyata lihat apa? Geser batunya, sudah kelihatan cahaya. Tinggal yang 2 orang lagi. Yang 1 orang, dia itu punya orang tua, punya ibu. Kemudian dia itu punya ternak kambing. Setiap sore itu dia merah kambing, susu kambing itu saya diperes, dipakai untuk minum. Dan kambing memang diperesnya itu kalau itu sore, diperes sore. Biasa dia, udah menjadi kebiasaan, sudah menjadi bentuk birruwadainya, bentuk dia baik kepada orang tuanya. Dia itu nggak pernah yang namanya hasil susunya itu
diminum oleh orang lain kecuali ibunya sudah minum. Kebetulan tak kala dia itu memerah susu, begitu pulang sampai rumah ibunya tidur, sudah tertidur. Anak istrinya mau minta minum itu tidak dikasih. Nunggu sampai ibunya bangun. Ditunggu ibunya, sebelum ibunya minum jangan dikasih. Sampai kemudian ibunya bangun terkejut, menantu sama cucunya sudah ngerengek-ngerengek minta susu. Kemudian setelah ibunya minum, baru kemudian akan dengan istri. Orang ini berkata, ya Allah, kalau amalanku ini yang memerintahkan bahwa aku harus berbuat baik kepada orang tua, ini termasuk amal soleh, kabulkan amal. Sudah langsung plus, kemudian buahnya itu terbuka, tapi belum bisa keluar. Yang satu lagi, orang ini apa? Dalam hadis Rasulullah mengatakan, hendaklah kamu memberikan ujrah. Amin. Kamu memberikan bayaran orang yang kamu pekerjakan, jangan sampai keringatnya udah kering. Istilah ini hadis Nabi itu bayar uang menggawe teh usahakan ojo sampaikan ditunda. Jadi kebiasaan zaman itu sangat orang ini adalah dia tidak pernah nunda. Jadi begitu sore selesai kerja langsung bayar. Begitu di sekian hari udah selesai langsung bayar. Ini mengenai kebiasaan. Ini semingguan, ya seminggu wes batasi next setiap dino satu bayaran, berarti hari Sabtu itu dibayar. Nah pada waktu hari pembayaran itu ada satu pekerjaan karena ada urusan dia nggak sempat ke rumah tuannya untuk ngambil bayaran, dia pergi. Yang lain dibayar, yang ini belum dibayar. Orang ini amplop duitnya sudah siapin. Ini bayaran kamu 1 minggu, bayarannya 2 dinar. Di amplop itu. Orang lain dikasihkan, yang ini nggak datang, uangnya disimpan. Begitu udah mengatakan bahwa uang ini 2 dinar bukan milik saya lagi, sudah milik pekerja saya. Maka oleh dia uang 2 dinar dibelikan kambing. 2 dinar itu kan sih ukurannya 4 gram, 25. Dan dalam juta berarti dibelikan kambing. Begitu dibelikan kambing, dilepas kambing itu dengan kambingnya. Maka kemudian kambing yang hasil dari 2 dinar ini berkembang anak-anak. Begitu sudah sekitar 3 tahun atau 4 tahun, pemuda ini datang malah ya Sayyid, dulu saya pernah kerja di rumahmu. Saya dulu pernah kerja, belum ada yang belum dibayar. Saya mau mengambil bayaran. Kata tuannya apa? Bayaranmu Filipina $1.000. Begitu ngeliat situ, itu apa rebus? Ya salipan. Itu bayaran. Masa saya katanya 2 dinar, ini kamu sendiri banyak berapa dinar? Jadi dulu uang kamu yang sebenarnya diambil oleh kamu, oleh saya diberikan kambing, dan kambingnya dilepas diberikan dalamnya, itu hasilnya ambil semua. Kemudian orang ini tak kalah berkata, ya Allah, kalau perbuatanku itu dalam melaksanakan kewajiban perintahmu itu termasuk amal soleh, kabulkan. Kemudian oleh Allah dikabulkan. Ternyata itu termasuk amal soleh, dibukakanlah dan 3 orang itu berusaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita semua itu tak kalah menjaga diri supaya kita itu melaksanakan yang diperintah Allah dan menjaga diri jangan maksiat.
kalau kita menjadi orang bertakwa punya kesulitan, oleh Allah diberi jalan keluar. Kemudian bagus sekalian, yang kedua, mura'atu ni'amihi 'alaika wa ihsani ilaik fa inna dzunub tazilun yang bisa menjadikan kita itu supaya tidak maksiat, kita itu menjadi orang yang senang ibadah, jaga diri, pokoknya perintah Gusti Allah dilaksanakan apa? Yaitu kalau kita memperhatikan nikmatnya Allah, kita bagaimana baiknya Allah terhadap kita, bagaimana nikmatnya Allah yang banyak kepada kita, maka kita baru menyadari fa inna dzunub tazilun ni'am. Kalau kita berbuat dosa, kita melakukan yang diharamkan oleh Allah, bisa menyebabkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dicabut sedikit demi sedikit. Senang awal itu jajal ngombe bir, ngombe ginseng, sebotol dua botol sesambung, isi jabu, awak isi kentang, jangan isi umur tahun. Isi seneng ngombe sing anu haram, isi seneng mangan sing diarani lepan, sing penting seneng pangan padahal. Oleh Allah itu bisa saja diambil nikmat dari apa? Sikap, nikmat kesehatan jasad. Moro-moro tenang, bunda. Moro-moro jambungnya membengkak. Moro-moro bermasalah hidung. Ahli umur 50 tahun, umur 50 tahun. Diambil mir masih jam-jam bisa ngomong nek wis kena gula, wis kena jantung, wis kena ginjal dari no sing mau ning mangan apa pelper siki itu tidak. Jadi kenapa saya enggak ini maksiat ini? Kalau saya melakukan ini bisa menyebabkan nikmat yang Allah berikan kepada saya diambil. Uang bisnis lagi maju-maju, tapi sing didol apa? Sing didol minuman keras, dodol minuman keras, pelakunya, untungnya muncul apa aja pilih setelah isi kita bawah harga yang dibayar kita 10, berarti sesame pada harga milik 30 ribu botol, berarti yang dibayar 300 ribu urut itu terus untung 60 ribu. Kalau anak tahun mulai ditulang dari bocor lama saya ketemu jadi mucekil atau sing haram sok munggah terus. Enak. Tetapi apa itu selamanya? Orang sulit. Bapak itu kan aku gitu nombor orang itu. Nek bapak kita makan janda. Dulu SMA ngomong dia. Sing itu nama punya sekolah janda. Udah main pakai chicken kalau kan. Mien cowok kecil gitu. Sing sok makan janda. Kenal tahun 2000-an. Aku sering bilang hasilnya apa? Tapi bagi Allah itu sangat